misalnya dok yang sudah divaksin 2 kali nih, terus mungkin nakes kan diberikan tambahan 1 kali vaksin dok. Untuk orang awam atau umum misalnya dok ya, saya pengen juga nih ditambah vaksinnya jadi 2, jadi 3. Nah itu boleh nggak dok? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Kembali lagi di Bincang Agromedis Fakultas Kedokteran Universitas Jember bersama saya Dr. Adelia Handoko MSI. Nah, di Bincang Agromedis kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kita akan membahas tentang topik yang dimana topik ini tuh masih hangat menjadi perbincangan dimanapun. Di webinar, di seminar, di sosial media, di berita online ataupun berita cetak. Nah, ini masih menjadi topik yang masih sangat banyak dibicarakan. Nah, siapa tamu kita hari ini? Beliau adalah Dr. Ulfa Elvia, Magister Kesehatan, Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi Estetik, Konsultan. Nah, kita sapa yuk beliau. Selamat datang Dr. Ulfa. Terima kasih Dr. Adel. Aduh, kalau satu tarikan nafas ini sesek saya dok, nyebut gelarnya Dr. Ulfa ini. Lebih panjang gelarnya daripada namanya ya. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Ya sehat, alhamdulillah. Nah, ini kan topik bahasannya sekarang ini tentang vaksinasi nih dok. Di mana-mana sekarang masih dibahas, mau di koran, mau di berita online, mau di sosial media, semua orang membahas tentang vaksin nih dok. Mungkin info dari Dr. Ulfa. Dr. Ulfa ini kan selaku koordinator UMC, Unit Medical Center Universitas Jember, dan juga selaku ketua Satgas COVID, Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana COVID-19 UNED nih dok. Nah, dari Dr. Ulfa mungkin ada gambaran dulu dok tentang gambaran vaksinasi di Jember dan di UNED khususnya dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Adel yang sudah mengundang saya di acara Dr. Adel yang lagi banyak diminati ini. Aduh. Semoga ini bisa bermanfaat lagi. Ya, amin, kalau amin. bicara tentang vaksinasi, memang pemerintah Kabupaten Jember saat ini sedang berupaya keras untuk bisa mencapai capaian vaksinasi. Seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu ada berita bahwa kota-kota yang capaian vaksinasinya belum mencapai 50% itu turun levelnya ya menjadi level 3. Tetapi saat ini Kabupaten Jember sudah diupayakan untuk bisa kembali menjadi level 1. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan memang untuk capaian vaksinasi dari 1,9 juta sasaran vaksinasi kita baru mencapai sekitar 30 sampai dengan 25%. Tetapi ini sedang kita upayakan dalam beberapa minggu ke depan. Harapannya bulan depan kita sudah bisa mencapai vaksinasi paling tidak 50% sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk Universitas Jember kita harusnya cukup berbangga ya, kita sebagai Sivitas Akademi Jember karena kita dilibatkan di dalam kegiatan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan, dan peran ini cukup membantu sekali karena sampai saat ini capaian sasaran vaksinasi Universitas Jember itu kurang lebih sekitar 25.000 sasaran. Banggakan buat kita. Kita termasuk salah satu tim vaksinator yang kalau dilihat jumlah sasarannya dibandingkan dengan tim vaksinator yang lain, kita masih masuk dalam 3-5 besar. Banyak ya dok ya, sudah 25.000 ya dok ya? Ya, 25.000 orang. Nah, kalau dari Dr. Ulfa sendiri nih dok, sebagai Ketua Satgas COVID UNED juga ya dok, kenapa sih dok orang itu harus divaksin? Kalau nggak divaksin dan orang yang divaksin itu bedanya apa ya dok kira-kira dok? Ya, ini penting sekali Dr. Adel karena seperti yang kita ketahui ya, COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan orang-orang kesehatan maupun tenaga-tenaga ahli melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah dan menghentikan pandemi ini, salah satunya adalah dengan vaksin. Kenapa? Karena dengan diberikan vaksin maka bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Harapannya kalau kita punya kekebalan tubuh yang baik, nah ketika ada infeksi seperti infeksi COVID-19 ini paling tidak kita bisa terselamatkan gejala yang timbul ringan begitu. Jadi penting ya dok divaksin ya. Jadi kalau misalnya bergejala itu gejalanya lebih ringan. Nah sekarang vaksin ini kan banyak nih dok.
Ada mungkin AstraZeneca, ada Sinovac, dan ada Moderna. Nah, kira-kira yang bagus itu yang mana, Dok? Nah, ini sering ada banyak pertanyaan nih, Dok. Kalau ada ini, kayak pilih yang mana ya kira-kira? Nah, kalau dari Dokter Ulfa gimana, Dok? Ya, ini penting ya buat kita ketahui memang vaksin itu banyak sekali macamnya yang sedang dikembangkan oleh para ahli di dunia dan hanya ada beberapa yang masuk ke Indonesia. Mungkin yang pertama kali yang kita kenal adalah Sinovac. Nah, Sinovac juga merupakan vaksin yang pertama yang dipakai untuk vaksinasi di lingkungan Civitas Akademi Universitas Jember. Dulu kita rame-rame warga UNER divaksin Sinovac. Sinovac ini berisi komponen inaktif dari virus COVID-19 ya, SARS-CoV-2 ya, yang dilemahkan, yang bertujuan dengan memberikan vaksin ini bisa merangsang antibodi. Nah, ini menurut hasil penelitian dia memiliki tingkat efikasi kurang lebih sekitar 63% sampai dengan 65% begitu. Di mana ketentuan dari WHO vaksin itu bisa digunakan dan dikatakan bahwa dia efektif bisa meningkatkan daya tahan tubuh lebih dari 50%. Nah, untuk Sinovac ini sudah lebih dari 50%, yaitu sekitar 63-65%. Kemudian kita mengenal lagi yang disebut dengan AstraZeneca ya. Nah, AstraZeneca ini juga merupakan vaksin, tetapi ini termasuk menggunakan vektor virusnya ya untuk bisa merangsang timbulnya antibodi, dan dia memiliki efikasi yang kurang lebih sama dengan Sinovac ya, kurang lebih sekitar 63% begitu efikasinya. Nah, kemudian ini yang 2 sampai 3 vaksin berikutnya ini yang mulai banyak diminati karena diduga dia hampir mencapai kurang lebih sekitar 90% efikasinya, yaitu ada Pfizer, ada Moderna, kemudian ada juga yang Sinovac yang kemarin banyak dipakai untuk vaksin sasaran disabilitas ya. Jadi itu beberapa vaksin yang beredar di Indonesia. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih bagus, sebenarnya semua vaksin tadi memberikan efek untuk meningkatkan antibodi tergantung jumlah atau distribusi vaksinnya yang sedang ada di masyarakat. Tetapi kalau berdasarkan efikasinya, pasti yang memiliki efikasi yang lebih besar persentasenya itu yang akan memberikan efek yang lebih baik. Gitu. Berarti vaksin ini juga tergantung ketersediaan yang ada di sekarang ya, Dok ya, karena tidak selalu ada kan begitu ya, Dok ya. Jadi saran dari Dr. Ulfa baik yang ada saja ya, Dok ya, daripada nanti nggak ada dapat vaksin terus kita terpapar lebih beresiko. Baik. Nah, misalnya sudah divaksin nih, Dok, boleh nggak, Dok, nggak pakai masker, nawar ini, Dok? Kalau sudah divaksin nawar nggak pakai masker boleh nggak, Dok? Jadi untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini kita tidak cukup hanya menggunakan satu modalitas, misalnya cuma masker saja, itu tidak cukup. Kenapa? Karena tadi kita mengerahkan semua upaya yang bisa kita terselamatkan dari virus, termasuk kita harus vaksin, termasuk kita tetap prokes, pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Jadi tidak cukup. Begitu sebaliknya, kalau kita hanya vaksin saja kemudian kita tidak maskeran, nggak bisa begitu. Atau sebaliknya ya, Dok, saya 5M aja, saya nggak usah vaksin gitu ya, Dok. Iya. Ya. Berarti ikhtiarnya sebaik mungkin ya, Dok, kalau bisa 5M dan bisa vaksin lebih baik gitu ya, Dok ya. Nah, terus misalnya, Dok, yang sudah divaksin 2 kali nih, terus mungkin nakes kan diberikan tambahan 1 kali vaksin, Dok. Untuk orang awam atau umum misalnya, Dok ya, saya pengen juga nih ditambah vaksinnya jadi 2, jadi 3. Nah, itu boleh nggak, Dok? Ya, sampai saat ini memang belum ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan orang umum itu diberikan booster yang ketiga, vaksin yang ketiga. Jadi memang khusus untuk tenaga kesehatan dengan pertimbangan bahwa tenaga kesehatan ini adalah garda terdepan. Saat ini mereka yang menggeluti atau berjibaku dengan penderita-penderita COVID, sehingga harapannya tenaga kesehatan ini bisa memberikan kekebalan yang lebih dibandingkan yang lain agar bisa membantu menyelamatkan dan mengurusi pasien-pasien COVID. Bisa kita bayangkan kalau misalnya tenaga kesehatannya ini sistem kekebalannya sangat rendah. Apa yang terjadi? Kalau mereka habis, meninggal, misalnya berkurang sekali tenaga kesehatan, maka tidak bisa mengurusi tadi pasien-pasien COVID. Nah, mungkin
mungkin kebijakan ini nanti akan berubah setelah semuanya target kita vaksin dosis 1 sudah terpenuhi, dosis 2 terpenuhi. Mungkin suatu saat nanti akan ada kebijakan masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster yang ketiga. Berarti kalau sekarang masih tergantung dari prioritasnya dulu ya dok ya, mana yang diprioritaskan. Oke. Lalu dok, ini mungkin ada orang-orang yang masih mungkin sobat agromedis belum vaksin nih dok. Nah kalau orang mau vaksin tuh syaratnya apa dok? Kadang-kadang mau vaksin mungkin takut nanti nggak punya berkas ini atau berkas itu ya dok. Mungkin ada yang saya dengar katanya harus kadang mengumpulkan akte atau ijazah, itu betul nggak sih dok seperti itu dok? Syaratnya mau vaksin itu apa aja dok? Ya sebenarnya mudah sekali Dokter Adel, kalau kita mau vaksin tinggal kita mendatangi pusat-pusat vaksinasi ya, bisa kalau di Universitas Jember bisa datang ke UMC atau ke RSGM, cukup Anda membawa nomor KTP, KTP-nya nggak harus dibawa, misalnya lupa Anda punya nomornya saja, dan jangan lupa yang pasti adalah nomor HP, karena nanti akan ada notifikasi ya yang masuk ke HP kita. Nah nanti data itu kalau dia sudah sesuai namanya, nomor NIK-nya, maka secara otomatis kita juga bisa melihat nanti di Peduli Lindungi. Jadi kalau kita mau kemana-mana, kita sudah vaksin, kita tidak perlu itu membawa kertasnya, tapi kita buka Peduli Lindungi, maka ya kalau kita sudah tercatat di situ maka akan keluar sertifikat kita dan kita tinggal menunjukkan di situ. Berarti hanya NIK dan nomor HP aja ya dok ya, berkas yang lain nggak perlu ya dok ya. Nah, simpel sekali sebetulnya. Membawa diri, oh iya, dua berkas orangnya nggak dibawa. Nah, misalnya nih dok, ini kan tadi ada di UMC dan RSGM. Kalau misalnya bukan orang UNED, bukan alumni UNED, boleh nggak sih dok vaksin di UNED dok? Boleh, jadi dimanapun kita bisa melakukan vaksin. Warga sekitar UNED atau di luar UNED yang belum vaksinasi, boleh vaksin di tempat kami. Karena memang untuk saat ini lebih longgar, tidak ada aturan, harus sesuai dengan wilayah kerja puskesmas, harus sesuai dengan wilayah daerah tertentu. Jadi dimanapun, asal tadi dia mempunyai NIK, kemudian nomor telepon, bisa melakukan vaksinasi di UMC dan RSGM. Baik, jadi sampai sekarang posisinya juga sudah menerima ya dok ya, UMC dan RSGM ya dok. Oke, nah itu sobat agromedis, jadi bisa nanti menghubungi ke UMC atau RSGM jika belum vaksin ya dok ya, nanti akan diinformasikan tentang ketersediaan vaksin dan jadwal vaksinasinya. Nah ini kalau misalnya orangnya sudah tua nih dok, 80 tahun, 70 tahun, boleh nggak sih dok divaksin dok? Iya, dari beberapa penelitian, salah satu vaksin yang biasanya kita pakai untuk usia lebih dari 60 tahun itu adalah Sinovac ya. Itu aman dipakai untuk lansia. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sasaran atau cakupan vaksin ini oleh pemerintah cukup luas ya, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Baik, jadi yang lansia juga tetap bisa ya dok ya. Nah, ini yang penting nih kayaknya dok. Bayar nggak sih dok kalau mau vaksin ini dok? Tidak berbayar. Oh, tidak berbayar, gratis ya dok ya? Ongkosnya mungkin ya dok, kalau vaksin terus beli mampir ke depan, nah itu baru bayar ya dok. Kalau vaksin aja nggak usah bayar ya dok ya? Mungkin uang dikeluarkan untuk persiapan sarapan, beli makanan. Beli makanan. Ya, ini sangat penting mungkin ya, dengan kita tubuh yang sudah berenergi begitu, sehingga dia tadi tidak takut-takut begitu ya, tidak lemes gitu. Nah itu juga memberikan semangat untuk bisa vaksin gitu. Ya. Nah terkait persiapannya tadi dok, berarti kan pada saat berangkat vaksin kitanya harus sehat dulu ya dok ya, tidak dalam kondisi sakit. Nah setelah divaksinnya dok, mungkin ada perhatian-perhatian khusus dok, setelah vaksin dok? Ya, seperti yang kita ketahui untuk pelaksanaan vaksin biasanya setelah dilakukan penyuntikan vaksin itu ada yang namanya observasi KIPI ya, kejadian ikutan dari pasca vaksin tersebut. Biasanya mereka diminta untuk selama kurang lebih maksimal 30 menit
kita observasi untuk dilihat apakah ada pusing, apakah ada keluhan-keluhan yang lain, nyeri dan lain sebagainya. Yang itu yang kita perhatikan. Nah, apabila tidak ada, mereka biasanya kita persilakan untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Tetapi apabila ada keluhan-keluhan, misalnya di rumah tiba-tiba mungkin pada saat setelah divaksin tidak mengeluh pusing, tidak mengeluh panas, nyeri, demam begitu ya. Tapi sampai di rumah kok ada nyeri gitu, kemudian ada demam. Nah, itu harus segera dilaporkan ke tempat tadi mereka melakukan vaksin. Misalnya vaksinnya 2MC bisa menghubungi kontak person petugas kami yang sudah ada. Nah, biasanya kita observasi dan kita anjurkan mungkin ada penggunaan kalau di rumah misalnya ada obat penurun panas, biasanya demam, rata-rata dari KIPI yang ada itu biasanya bisa berupa demam ya, nyeri-nyeri seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan pemberian obat penurun panas misalnya untuk mengurangi efek samping berupa demamnya tidak membaik, maka segera menuju ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk bisa diobservasi. Oleh karena itu memang Dokter Adel sebelum dilakukan vaksinasi itu ada bagian screening begitu. Di bagian screening itu kita menanyakan kondisi pasien ataupun penyakit-penyakit penyerta karena itu menjadi sangat penting ya. Kenapa? Tadi untuk bisa mencegah timbulnya KIPI. Ya jadi nggak perlu panik ya dok ya, misalnya nanti setelah ada rasa kemeng atau ada misalnya demam, itu sudah ada kontak personnya ya dok ya, setelah vaksin ada kartu yang dibawa pulang, sudah kontak personnya, jadi tidak perlu panik ya dok. Nah ini dok, halal nggak sih dok vaksin ini dok? Halal, insya Allah ini halal dan ini sudah mendapatkan persetujuan dari MUI. Jadi jangan khawatir untuk warga Jember khususnya ini sudah dinyatakan halal oleh MUI. Jadi sudah fatwanya. Jadi vaksin-vaksin yang dipakai ini karena memiliki kebermanfaatan yang cukup besar untuk menyelamatkan nyawa umat, maka dengan segala pertimbangan para ahli agama di situ memutuskan bahwa vaksin ini adalah halal untuk dipakai. Ini adalah salah satu sebagai bentuk ikhtiar kita. Ini namanya orang ikhtiar itu kalau belum maksimal itu belum dikatakan ikhtiar. Makanya tadi kalau hanya prokes saja apa boleh, kalau vaksin saja nggak boleh. Jadi ikhtiar itu ya semuanya apapun. Semuanya betul. Darah penghabisan, jadi istilahnya seperti itu. Cocok memang ini terus aja di kita Satgas. Umatnya banyak ini dok di luar ya dok ya. Nah ini dok kalau orang yang mungkin ya sudah ada sobat agromedis mungkin yang sempat terpapar COVID begitu dok. Nah apakah masih perlu dok vaksinasi COVID ini pada orang yang sudah pernah terpapar dok? Iya, mungkin sudah banyak ya informasi terkait bagaimana level antibodi untuk orang-orang yang terselamatkan dari COVID ya. Memang untuk antibodi ini tidak bertahan lama. Oleh karena itu berdasarkan dari penelitian itu kemudian WHO menganjurkan bahwa orang-orang yang terkena COVID yang kemudian kita kenal sebagai penyintas untuk beberapa bulan berikutnya mereka harus dilakukan vaksinasi juga. Nah, ini peraturan yang terbaru mengatakan bahwa vaksinasi untuk para penyintas sudah bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan. Ini sangat bergantung kepada berat ringannya tadi ya, level penyakit yang dialami atau gejalanya. Kalau dia gejalanya ringan dan dinyatakan dia dari hasil pemeriksaan PCR-nya negatif dalam waktu 1 bulan, mereka sudah bisa dilakukan vaksinasi. Tetapi kalau yang berat itu disarankan menunggu waktu 3 bulan untuk bisa dilakukan vaksinasi. Berarti tetap dilakukan vaksinasi ya dok, walaupun pernah terpapar begitu. Nah ini terkait persiapan penanganan setelah COVID tadi dok, ada nggak dok tarak makanan apa gitu dok setelah COVID nggak boleh makan apa gitu atau setelah vaksin? Nah setelah vaksin nggak boleh makan ini nanti ini gitu. Ada nggak dok seperti itu? Sebenarnya tidak ada aturan yang melarang ya. Jadi karena sebenarnya vaksin ini istilahnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan yang tidak berhubungan dengan makanan tertentu begitu ya. Bahkan dianjurkan kita tadi ya sebelum kita vaksin pun kita harus memiliki pola makan yang sehat, makan apapun itu tadi asal yang bergizi, memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna itu wajib gitu.
Berarti tidak betul ya dok kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa setelah vaksin nggak boleh makan ini atau begini, itu hoax ya dok ya. Nah Ya. ini seru sekali di perbincangannya dengan dokter Ulfa. Nah mungkin untuk yang terakhir nih dok, ada pesan-pesan dari dokter Ulfa untuk sobat bincang agromedis yang ada di rumah dok. Ya, mungkin pesan saya untuk sahabat agromedis, mari kita bersama-sama mensukseskan program vaksinasi. Kita berusaha untuk merubah pola pikir dan wawasan masyarakat tentang hoax-hoax yang tidak bagus tentang vaksin. Vaksin penting buat kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sebagai salah satu upaya bersama-sama untuk mempercepat pandemi ini segera berakhir. Ya, dan mari kita jadikan protokol kesehatan kebiasaan 5M itu sudah menjadi budaya baru kita sebagai salah satu upaya juga untuk kita mempercepat pencegahan penyebaran dari COVID-19 ini. Bagi yang belum vaksin, mari segera datang vaksin ke tempat kami di UMC atau di RSDM. Terima kasih banyak Dokter Ulfa sudah meluangkan waktu. Dok, mungkin nanti kalau ada bahasan topik lain yang terkait COVID atau vaksin, mau ya dok diundang lagi ya dok? Siap. Nanti kita janjian pakai baju apa ya dok ya? Nah, itu. Itu yang terpenting dok. Janjian kasihan dulu. Supaya semuanya semangat. Semangat ya dok. Bincangan kita, kalau hostnya sama yang diajak diskusi itu menarik, saya rasa mereka juga akan tertarik mendengarkan apa yang kita dan tertarik vaksin akhirnya ya dok ya. Baik. Kita bisa cepat mencapai 50% dari target. Amin. Semoga Jember aman selalu ya dok. Levelnya kalau bisa COVID-nya segera berakhir gitu ya dok ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Ulfa sudah meluangkan waktu hari ini. Ya, terima kasih Dokter Adel. Salam untuk semuanya, salam agromedis dari saya. Ya, nah demikian perbincangan saya dengan Dokter Ulfa. Nah teman-teman sobat agromedis semua, jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komen. Dan juga jangan lupa ya untuk tombol like dan juga subscribe di channel YouTube FKUNet. Demikian perbincangan kita hari ini dengan Dokter Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.